Oke, kalau terang mulai pertama gitu, babun fi sidratil muntaha. Ya, kalau terang akan. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la ilaha illa anta al-mu'min. Wa syukur. Oke, kalau terang ngebuka dimerian masalah sanad ya. Ini tentang sanad ya. Imam Muslim niku sak periode kalian Imam Bukhari, ya, sak periode kalian Imam Syafi'i. Seangkatan. Jadi beliau dengan Rasulullah itu rata-rata sampai 6 rawi, rata-rata sampai apa? Rungokno. 6 rawi. Imam Bukhari kalian Imam Syafi'i kira-kira umurnya terpaut 16 tahun. Maka Imam Syafi'i ini lahir tahun 150 Hijriah, kapundhute 200 pinten. Sekawan, nggih pinten? 200 napa? Sekawan. Jadi Imam Syafi'i umurnya 50 pinten? Sekawan. Imam Muslim, Imam Bukhari itu junior. Jadi sama-sama muridnya Imam Waqi, sama-sama murid Imam sinten? Waqi. Makanya di Bukhari Muslim itu sering hadatsana Waqi. Kemudian oleh ulama seluruh dunia termasuk oleh Wahabi. Ya, oleh ulama seluruh dunia termasuk oleh Wahabi, as-sahhul kutub ba'dal Quran itu Bukhari dengan apa? Muslim. Karena dianggap metodologi hadisnya lebih bagus ketimbang Syafi'i. Sebenarnya Imam Syafi'i itu punya Musnadus Syafi'i. Tapi beliau tidak dianggap spesial masalah ilmu ruwan. Beliau lebih spesial dianggap fiqh sunnah. Orang yang bisa menganalisis sunnah menjadi ilmu fikih. Jadi beliau lebih dekat dengan gelar faqih sunnah. Orang yang bisa menfikihkan apa? Sunnah. Nah, termasuk kreatif nambah kunut barang itu Imam Sinten. Ciri utama pinter itu kreatif. Ciri utama kreatif nambah. Termasuk nambah kunut. Nah, terus berhubung nambah bahwa difonis bisa ikut cerita itu terus ikut ada kreatif itu artinya nabai lah nabai rawan difonis apa padahal nak nabai difonis bento lah perkara dia bodoh nabai resiko bisa nabai resiko apa bu penjaman ngerti gitu kenapa ulama begitu ketat tentang sanad kalau nganti sana ini apal kalau nganti sana ini apal sanad kalau juga Kanjeng Nabi. Bahkan dari 3 guru itu kalau saya apa? Karena setelah zaman akhir kita ini benar-benar butuh yang namanya sanad. Sanad itu satu teori ilmu jarh wa ta'dil ya, satu sanad ilmu agama yang dari orang-orang lugu yang adil. Tapi apalan, orang lugu sing telmi sing idiot. Lugu adil apalan. Jadi kuwatul zakiron. Bahasa Arab napa? Kuwatul zakiron ingatannya. Pulau tak poso ini sering tafakur, sering tahajud. Termasuk pulau nu milih hadis ini. Jadi pulau milih hadis ini, pulau istikharah ini. Imam Muslim itu sekitar tahun kalau tahun Masehinya sekitar tahun 800-an. Karena Nabi itu kan kisarannya dakwah itu 610. Ya, Nabi itu kalau Masehinya sekitar 610-an. Kalau Imam Muslim itu 200-an Hijriah, berarti 200 tahun setelah pinten Rasulullah. Berarti 800 nopo Masehinan, 800 bulan Masehi. Niki kalau cerita ben sampean tambah yakin nah ilmu pondok itu ndak kalah. Ben sampean yakin. Angger kalah mergo bento, Pak. Mustofa barang nasibe ngene. Roe wong ujuk sunah ngono. Wah watane wong tenan. Saiki gak sunah teroris. Saiki ngaji diawasi polisi. Ngaji umum kenapa? Jadi saya pengajian umum di masjid-masjid itu diawasi. Orang Islam ada proses. Ngaji di apa? Diawasi. Orang tua yang kepen di sini ngaji. Senang kok repot. Buat ini pensampean bersaksi ya. Ini 800 Masehi. Ya. Berarti kalau dari sekarang sekitar 1400-an. Ya, sekarang kan 2009. Berarti dari sekarang pun pinten tahun. Kalau 800 berarti sekitar 1200 tahun. 1200 tahun yang lalu, ini Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, rawi-rawi tentang Isra. Ya, rawi-rawi tentang apa? Isra. Itu punya bahasa begini. Sampeyan rasa mbak amati. Oh, ini punya bahasa begini. Ini persis lafadznya. Lama usriya bi Rasulillah nggih semak. Untuk hiya bihi ila sidratil muntaha wa hiya fi sama'i sadisa ilaiha bersamaan roh Gus Bak gak gawe-gawe ulama ya ora gawe-gawe ini ditulis 1200 tahun yang lalu itu sudah ada istilah langit ke-6 itu langit yang kayak apa
satu posisi di mana sesuatu yang dari bumi kalau sampai situ tidak bisa jatuh lagi, yang dari langit ke bawah juga tidak bisa jatuh. Padahal jelas mereka ulama-ulama lugu yang tidak mungkin menjiplak teori antariksa luar atau antariksa apa? Tapi dulu sudah tahu ada istilah ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu minha wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi min fawqiha fa yubadu minha. Langit ke-6 itu langit kalau barang ke atas jatuh juga nggak bisa ke bawah. Kalau ke bawah kadung ke atas juga tidak bisa jatuh. Ini bayangkan ya. Biar sampean bangga dengan khazanah-khazanah kitab riwayat. Ini sebuah kitab riwayat, tidak kitab analisis ya, tidak kitab pemikiran, tidak kitab ijtihad, hanya kitab nopo? Riwayat, karena hadis itu hanya kitab nopo? Riwayat. Ternyata jauh sebelum kita menemukan teori antariksa luar, antariksa dalam, di mana orang kalau sudah keluar ke sana tidak bisa jatuh. Itu Rasulullah sudah dawuh posisi Sidratul Muntaha, posisi di mana sesuatu yang sampai sana tidak bisa jatuh lagi, yang dari atas juga nggak bisa turun. Jadi takbirnya jelas. Ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu minha. Jadi kalau di situ dikobdok. Wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi fawqiha fa yubadu. Dari yang atas ya nggak bisa turun. Dari bawah ya juga tidak bisa naik lagi, sudah final. Malah maknani mau yantahi itu cek tutup, cek final, cek mandek. Kiai kuno itu nak nulis karangan lagi leren separuh, itu jenis intah. Intah itu leren tapi separuh, kok bisa diteruskan menang. Mulanya ya ada kemungkinan sama isa sabia, mereka kata intah itu nyakang leren apa terus, apa leren final, apa leren stempe, transit itu kan gak jelas. Nah ini kiai kuno nak mana apa? Intah, alif ha itu singkatan apa? Intah. Buatan ini yang jelas 1200 tahun yang lalu lewat riwayat Sahihah itu ternyata Nabi mengistilahkan sama Isa itu ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu minha wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi fawqiha fa yubadu napa. Baru setelah itu ada ilmuwan menebak-nebak kenapa bintang tidak jatuh, kenapa planet yang di sana tidak jatuh, karena ada kekuatan apa, terus ada sistem antariksa luar, antariksa dalam. Tapi sebetulnya dalam hajarah kita yang lewat kitab riwayat, bukan kitab yang istilhaq sing madak-madak no tahu terjadi. Kalau karangannya ulama sekarang, misalnya Sa'rawi Mutawalli Sa'rawi atau siapa saja sekarang termasuk Fakhrur Razi, itu kan orang-orang kemarin. Sehingga ngomong gitu dipada-pada no, memang karena dia punya pengamatan ilmiah, sains. Kemudian riwayat-riwayat dikembarkan. Termasuk karangannya Fakhrur Razi yang tafsir Al-Kabir. Kalau ini enggak, ini sebuah kitab riwayat yang ditulis 200 Hijriah yang lalu. Ya, berarti sekitar pinten 1000 pinten. Nah, saking Hijriah saat ini kan 1400 tuh. Nah, kalau 200 berarti pinten 1200. Itu sudah ada tentang kaidah ilmiah di mana posisi langit sadisah adalah posisi kalau benda ke atas mayubadu bihi napa yantahi mayuraju bihi minal ardi, tidak bisa naik lagi, yang dari atas juga nggak bisa turun. Lain itu keunggulannya riwayat. Keunggulannya riwayat itu meskipun kadang secara analisis sains itu janggal, pada akhirnya riwayat-riwayat Sahihah itu punya banyak keunggulan. Meskipun ketika lahirnya itu susah dianalisis, tapi pada akhirnya punya banyak keunggulan kayak ini. Kita akan bangga dengan analisis sistem tata surya, ada antariksa dalam, antariksa luar. Karena ternyata itu pernah didhawuhno Nabi lewat riwayat Sahihah, bukan lewat intelektual muslim sekarang atau ilmuwan muslim apa sekarang. Tapi benar-benar orisinil dawuh Nabi sekitar 1400 tahun yang lalu. Lewat riwayat yang Sahihah yang muttasil. Ternyata Nabi sudah dawuh napa? Ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu min. Wa ilaiha yantahi ma yubadu min fawqiha fa yubadu min. Itu kan sama persis dengan teori apa? Antariksa dalam dan antariksa apa? Luar. Karena posisinya sama seperti itu. Tidak saya ngaji ini, saya niati. Selain saya nanti akan menerangkan proses Sidratul Muntaha, biar sampean bangga dengan khazanah Islam. Bahwa kitab ini hanya kitab riwayat, tidak kitab analisis. Itu ditulis Imam Muslim 1200 tahun yang ternyata beliau punya riwayat tentang komentar Nabi tentang Sidratul Muntaha.
Paham nggih? Dadi ini ben sampean. Lah soal sampean akhire ra paham secara sains. Salam ngaji ra tutup, paham nggih? Dadi iku korban ngaji mboten apa? Tutup. Toh gurune ora paham. Dadi kadang murid bodoh mergo gurune sing napa? Jadi kadang kena salah murid ulama bodoh-bodoh. Siapa dulu gurunya? Jadi mana anak-anak nakal itu nak teori genetik itu bener. Nah anak nakal itu dunia disentak siapa dulu bapak. Wah anak nakal kau orang anakku, mereka bapak soleh aneh. Anak teori gen itu bener. Ya siapa dulu napa? Bapaknya. Mohon terang. Masalah fitrah itu. Mohon itu masalah sains, masalah pengetahuan. Terus yang nomor kali yang ibadi kalau terangkan masalah akidah, keyakinan. Bahasa Mi'raj itu tidak ada dalam kitab-kitab riwayat. Kayak kitab Muslim ini mulai tadi. Taman dulu bab awal ya, babu Isra'i Rasulillah. Mereka ya, khina usriya bihi, khina usriya apa? Mi'raj itu sesuatu yang tidak disepakati ulama. Sehingga bahasa-bahasa kitab dulu, kitab-kitab riwayat kayak Bukhari Muslim tidak ada bahasa Mi'raj. Yang ada ya bahasa apa? Isra'. Dalam akidah Ahlussunnah, orang yang mungkiri Isra' itu kafir. Karena hukmul Isra' sabata fil Qur'an. Ini subhanalladzi asra napa? Yang mungkiri Mi'raj tidak apa-apa. Sebagian ulama darani fasik atau setengah fasik. Tapi rata-rata ulama darani tidak apa-apa. Mergo wong paling ingkari Mi'raj itu ketua suku Aisyah radhiyallahu anha. Wong paling ingkar Mi'raj itu sinten? Aisyah itu ulama besar karena beliau istri Nabi pendokumentasi hadis. Tapi ning dinggon angger wong pinter cerdas itu tukang istilah. Agar tukang istilah mesti ono beli, ono apa? Mulane ketikane Mbah Fadl wong alim yang karangannya dulu jadi panduan ahli sunnah NU. Dulu Muktamar NU memutuskan panduan ahli sunnah wal jamaah Indonesia itu pakai standar kitab Al-Kawakibul Lamaah. Itu karangannya sinten? Mbah Fadl. Itu beliau cerita, Aisyah adalah sahabat besar, perawi hadis. Tapi ada satu fatwa yang tidak diikuti oleh ulama seluruh dunia, yaitu beliau meyakini tidak terjadi Mi'raj, tidak terjadi apa? Mi'raj. Padahal mubalagh rezekinya kok Isra' apa? Mi'raj. Jadi Mi'raj itu bahasa ilegal, malah kalau mau Mi'raj itu bahasa mubalagh, nggak ada dalam bahasa ahlul ilmi apa hanya Isra' saja, tapi tidak usah apa? Tidak usah. Ini kalau terangkan, sampai keyakinannya Aisyah, Nabi itu hanya usriyah. Usriyah saja di kolbi. Kadang ngendikan fi manami. Keyakinannya ulama seluruh dunia, termasuk Wahabi sekalipun, itu meyakini Nabi itu ngalami Mi'raj dan ngalami kalamatullah, dingetikani Allah. Bahkan ulama seluruh dunia rata-rata meyakini ro'a Muhammadun Rabbahu, bahwa pas peristiwa Mi'raj, pas di Sidratil Muntaha, Nabi sempat melihat Allah. Tapi mriki Imam Muslim punya riwayat, Aisyah itu punya murid kesayangan, namanya Masruq jeneng lanang. Iku didhawuhi be Aisyah. Salasun man takallama bihinna faqad ta'zama 'ala wahil firyah. Wah, hasil termasuk man za'ama anna Muhammad dan ro'a rabbahu faqad azama 'ala wahid. Siapa yang meyakini bahwa Muhammad melihat Tuhannya, faqad azama 'ala wahid. Dia dusta besar, bohong besar. Masruk sempat bantah. Apakah Allah tidak dawuh walaqad ra'ahu nazlatan ukhra? Bagaimana dengan dawuh Allah walaqad ra'ahu bil ufuqil? Nah, tapi Aisyah kan menangan ndek bojone. Aisyah be bojone sinten? Jawabe pokrol. Anak awalu hadil ummah ta'ala dzalika rasulullah. Aku wong pertama sing nakokno marjake domir ning Kanjeng. Wah, bojo menangan. Ngene bedik tapi menangan bojo. Saya kono kanca turu kene kok ado. Patekno wae. Ana nang ulama mesti ono bedike. Agar bedik ora ulama. Ini ahli ibadah. Ulama mesti bedik. Lho kalau nanti istikharah niku ape dadi ulama bedhi ora bedhi ku gampang diridani nak bedhi. Niku pancen ulama lho nggih. Sing ora ulama wis biasa itu. Ulama lho, syaratnya napa? Ulama. Kulo nu istikharah bolak-balik tentang mazhab Aisyah. Di luar analisis ilmiah saya dengan khazanah Quran hadis, kulo nu istikharah. Sebetulnya Aisyah itu ya punya kepentingan khas ulama.
Dia tidak punya kepentingan apa, punya kepentingan khas nopo ulama, yaitu menjaga konstitusi agama. Jika kamu meyakini, misalnya kita kultus kepada Nabi Muhammad, jika meyakini anna Muhammad dan ro'a rabbahu, Tuhan Allah Muhammad melihat Tuhannya. Satu desain dari imajinasi itu pasti Tuhan bertakhta, bertempat, dan yusbihul khalqa. Itu yang nggak dimaui Aisyah. Imajinasi desain bahwa Nabi ketemu Allah dan kemudian Allah ngendikan ning Nabi. Nabi melihat Allah, itu gambaran kita kan Nabi sampai Sidratul Muntaha. Di situ ada kursi, ada aras, Allah bertakhta, terus jagungan bena. Iku apa juga orang mungkiri akidah kita bahwa Allah layak kullu fi makanin. Iku nabrak kaidah tentang tauhid bahwa Allah tidak bertemu. Daripada ngono Aisyah urang-urang wis ora ono delok-delokan roh-rohan. Mulane aku ngomong mau dari awal tak mukadimah ya agar ulama sono ngawure, tapi niate apik. Paham? Iku sirine kena apa Aisyah kok lho mergo kula ngawur dadi paham istihad sing ngawur, padha ngawure kan paham. Paham ya napa? Tapi ewah semanten karena itu polemik ilmiah, polemik intelektual. Ulama seluruh dunia tidak goyah, tetap ahli sunnah meyakini anna Muhammadan ro'a rabbahu. Dan semua riwayat juga mengatakan anna Muhammadan ro'a rabbahu. Tapi ewah semanten Imam Muslim tetap meriwayatkan pendapat Aisyah. Dia tidak meriwayatkan bahwa Allah itu dilihat Muhammad apa tidak ada bicara itu. Pokoknya riwayat dawuh sinten Aisyah. Meskipun dawuh Aisyah ini tidak diikuti bahkan oleh seluruh sahabat. Tapi loh, jenenge ulama tetap punya kepentingan itu tadi. Ulama itu kudu ono balelone. Sampeyan ulama lho, pokoke syarat ulama lho, aja keliru. Nek muni ulama itu ulama. Nggih. Ulama itu memang dalam menjaga konstitusi agama harus ada balelone. Meskipun balelo ini dengan khas pertimbangan apa? Ulama. Daripada wong bayangno Nabi munggah terus ketemu Allah dawuh, Allah ning kursi ning aras, kemudian menempat. Iku nabrak keyakinan kita tentang tauhid. Allah la yutakayyaf bila kaifin walan hisar. Kita tidak pernah bisa membayangkan Allah di mana, di tempat mana. Bahkan ada kaidah pakem ma qatara bibalik fawwah bi khilafi dzalik. Apa yang terlintas di hati kamu tentang Allah itu di mana, bentuknya kayak apa, cara ngendikan kayak apa, saat mewahyukan kayak apa. Fawwah bi khilafi. Pokoknya tidak kayak itu. Nah, gak koyo iku berarti koyo iki yo ora koyo iku meneh. Berarti mirip iki yo ora koyo iku meneh. Wae leta kamislihin apa? Lah tapi ngilangno hawa jisuk domair, ngilangno perasaan hati ngoten kan hilang. Daripada ngono cara Aisyah diketok pokoknya Muhammad gak roh pengiran. Ya ora tau munggah-munggah tok Sidratul apa? Bentar. Wong sarokku pas wek raja turu lha iku lho kaya Aisyah. Sampe sebagian riwayat itu sakit lho kaya Aisyah niku sarokku dino sing dekne diceritakno mek ratu turu. Lha iku mulai lodok. Tangking lodok kaya Aisyah niku kabeh sahabat pun nentang. Cara saiki melakukan petisi. Mergo pastiku Aisyah tidak berhak ngomong tentang Nabi. Mergo pastiku rung dadi garwane sinten? Salah yang ngomongnya itu tinggi, keluhan. Ngomong keluhan dibantah. Keluhan, apa? Tapi ulama begini ini penting untuk menjaga konstitusi agama. Bahwa keyakinan kita bahwa Allah la yakhullu fi makanin, Allah tidak bertempat. Allah la yutakayyaf, tidak bisa direka-reka, tidak bisa kita imajinasikan, tidak bisa kita khayalkan sendiri. Itu penting. Sehingga dengan mazhab Aisyah, ulama beedora cocok dengan mazhab Aisyah dalam hal ini. Ulama sadonya anut Aisyah. Mergo kuatir bayangno pengiran. Akhirnya lafaz zahir ning Quran yo ditakwil. Nek kula pas istikharah niki malah mabu malaikat Israil lho pramedeni wong amatan wae. Lah niki lho. Niki wonten Lukman sini. Kula niku malam Jumat jam 11. Mbok kula niku mbok trai wali mbok ulama kok jelas ora awam-awam nemen. Ora awam-awam nemen. Ini niku gak awam-awam napa? Nemen. Ora ngarep kanggo koyo rugen Mustafa ora ngarep. Kalau itu baru menduga, Pak. Ini cerita guyonan sufi. Tapi nyata, baru. Kalau nak wiridan kan rakuan, sinau kan, bakatnya sinau ya, sinau. Nak sinau biasa, namun kawasan sarungan terus untuk nak udu mesti kadang. Barang batal nih, bu, awangannya mabu malaikat Israel, aku kan paham.
Biasanya bojo kula nak turu akhir awal, bojoku turu anak kula turu. Kula teng dalem niku mboten dibaturi sinten sama kula bojo kula anak kula. Kula kiai lah ora dicah dalem kula, mesti teng pondok. Badan Gusti mosok mati sak niki sama anak kok mboten. Arek ora mangane ya ora lara, maksudnya ya ora. Akhirnya kula wudu balik. Santai nih, yang nanti super amati ya nanti. Kayak kula melek, kayak buatan istighfar, kayak pede mau nih, kula macam. Kula nih nak istighfar nih rapati ya kula, pede mau. Ini guyon kula, sama nak kerasaan tuh ini guyon. Guyon lah cerita fakta nih tuh, orang perlu tak gawe-gawe, kalau cerita apian, kula butuh. Dan kula nak poso nih berjubah nih, ngaji Quran sekedap nyemak mbak-mbak nih terus film. Tapi kalau keyakinan kula niku matekno wong sujud. Masih mati terus ndane mesti ora mati ya berarti ra sido meliwat tok. Dan nanti niku delala jam 2 HP kula menekno. Kula nu kalian balik men adik iki memang wingi wafat Jumat jam 6.00. Niku kanca akrab kula teng madrasah. Tiap ketemu kula bakas kapundhut. Jam 6.00 lagi. Niku gak wafat. Kalau nggak ada cucu, nah ya malaikat itu sudah gelar-gelar terus lewat sama aku. Karena kemi. Ini HP kurang jadi kurang berita awal. Jadi beliau itu nggak sampai kulon senang bakas kabut. Beliau itu sudah cuci darah, jadi yakin wafat. Sehingga kalau sama saya sering ngintikan. Terus kalau tambah yakin, aku wah. Jadi aku ke awam tuh bulan, itu ke awam tuh bulan ya orang GR tapi rawam nopo. Iya, pokoknya syukur lah, orang awam tuh bulan butuh syukur lah kan. Ditektir ke awam nopo. Tulen. Ayo kalau cek rawat matun berapa dari. Ya keren bisa dari lesson. Buat ini kalau cerita. Tapi semua ulama itu pasti ada balelonya. Tapi ini penting untuk menjaga konstitusi apa? Aisyah itu supaya orang tidak membayangkan Tuhan itu kayak apa, cara ngendikan kayak apa, beliau apa, dia bertahta di mana. Itu Aisyah terus memotong. Enggak ada bahwa Muhammad dan roh apa? Ben wong la yatakayyam wala yatakhayyam. Tapi ulama sak donya tentang Aisyah, tentang pendapatnya anna Muhammadan lam yara rabbahu itu ditentang ulama seluruh dunia. Tapi ulama dalam mengarang tafsir, dalam mengarang hadis-hadis yang mutasabih, anut mazhab Aisyah. Sampai betul-betul tak kok fuad kiai sing alim, sing iso ngaji. Jika ulama anak ana lafaz dohir sekalipun ditakwil demi memenuhi konstitusi agama, na Allah la yutakayyab, gak iso diandekan. Contohnya misalnya, wajah rabbuka wal malaku soffan. Nah, buat maknani lahir jelas maknane ngeten. Wajah alan teko itu pas dina mahsyar. Sapa rabbuka pangeran sira? Rabbuka maknane pangeran lho. Rabbun maknane apa? Wal malaku lan para malaikat soffan hale baris. Bagem pangeran kaya Prabowo mimpin pasukan. Pangeran kaya dirijen mimpin Drebena. Tapi ulama gak akan maknani pangeran teko bareng malaikat karena ini punya resiko Allah kami selihi seun. Allah kayak bayangan kita. Apa yang terjadi? Ulama seluruh dunia mentakwil Rabbuka Rasulur Rabbika gitu. Sama delok tafsir. Ulama cari ambil wajah alam teko sapa Rabbuka utusan pangeran. Padahal jelas-jelas lafate Rabb. Apa mungkin delok tafsir. Andai kan pakai makna dohir, makna lafaz itu kan artinya wajah alan teko sapa rabbuka pangeran wal malakulan malaikat sopan kali baris-baris. Berarti artinya dia pangeran teko bareng malaikat lah wong wis bayangno ning ngarepe opo pinggire ya malah ra karu-karuan to. Berarti pinggire arah kanane tak kirine. Terus carane iso barisan piye? Carane gerak barisan malah berber. Napa? Nyatanya ulama anut pendapatnya Aisyah, ayat kayak itu ditakwil supaya orang tidak bayangkan Allah itu kayak apa. Yaitu ulama makna nih wajah alan teko apa rabbuka utusan pangeran sira. Jadi wong bayangno sing baris ya wa Israil, wa Jibril, wa Mikail, pokoke rawuh dhewe lah. Allah baris barang gimana terus.
Padahal jelas lapannya robuka loh. Lapannya jelas apa? Jelas robuka. Lah kalau sampean tangklet, Gus, dalilnya takwil itu kayak apa? Wong jelas-jelas robuka kok ditakwil Rasulullah tiga. Nggih. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Quran punya tradisi isnadul fi'li ilallah wa in kana fa'iluhu Rasulullah. Di Quran ada tradisi isnadul fi'li ilallah meskipun pelaku yang mubasyarah itu utusannya. Misalnya kita mati. Kita mati ini istilahnya dimatikan oleh Allah. Tapi masa Allah pejabat nyawane rohit nganti kangelan golek ibar. Rezekine Mustafa diparingi Allah. Masa Allah tekane Mustafa, paling banter ana bakul roti bayar. Allah ngrezekeni si A, paling banter ana wong sowan. Padahal semua itu dengan istilah dirizkeni Allah. Kan ya Allah ora teko dhewe go gula. Masa Allah ape salam templek para kiai. Paham? Padahal itu semua yo diistilahno dirizkeni Allah. Allah dirahmati Allah. Iku artine diam-diam ulama yo nganggo madzhab Aisyah paling aman. Allah ojo elok-elok to. Paham ya? Ojo elok. Allah bertakhta. La yutakayyaf. Laisa kamislihi napa? Syai'un la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Niki perlu sampean ngerti. Kulo sak niki ku sadar. Kulo niki saiki sadar. Malah ning jeng ben kulo nak mati ku ayo merapati gelem istighfar kulo paling maca takbir. Mergo kulo niku sayem, akidah kita ini wis mantep tentang Tuhan. Ini lewat beberapa Quran hadis kita wis mantep cara melihat Allah itu kayak apa sudah mantep. Termasuk la yutakayyaf itu final, tidak bisa direko-reko dikhayal. Nah saiki sampean nak tangklet bagaimana dengan cerita-cerita bahwa Allah ngendikan tentang Nabi Muhammad, Allah ngendikan tentang Musa, Allah ngendikan tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Ibrahim. Lho apa susah itu kita tetap yakin Allah itu ngendikan, Allah bertitah, Allah memutuskan. Tapi apa susah itu nganggep Allah ramu basaro. Allah enggak bertindak langsung kayak dawe Allah niki wa ma kana li basarin ayu kalimahu paling-paling ila wahyan au miwaro hijabin au yursilan apa? Rasulan, formatnya ya tiga itu. Allah tidak mungkin ngendikan langsung sama manusia kecuali ila wahyan au miwaro hijabin au yursilan apa? Rasulan. Karena sampean nangkep, kenapa bisa demikian, Gus? Loh dalam bahasa keseharian Allah ngreseni ruhin. Prakteknya ono ngorder piring Jepang. Masa Allah sing ngorder piring napa? Paham ya? Allah ngaji kiai prakteknya ono wong sowan. Paham ya? Artinya dalam bahasa-bahasa Allah ngreseni itu Allah tidak bertindak napa? Langsung. Toh kita tetap yakin bahwa penggerak itu semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting kalau aturaken. Soalnya kudu yakin tenan. Balelone Aisyah iku jek demi tauhid. Soalnya tenggene syarat-syarat dijelasno Aisyah balelo nganti kaya ngene iku lisat didaroe untuk menutup pintu yang tidak. Bukti kalau paling nyata kayak kasusnya Falasifah. Falasifah itu nanti jadi murtad dalam keyakinan ahli sunnah karena terlalu mendramatisir tentang Allah. Akhirnya ono aklul awal, aklul sani, aklul salis, wujud awal, wujud sani, wujud sani. Dunia ini awalnya apa? Alam ini kodim tau ora. Alam di Allah disendi. Enggak orang gawe alam enggak piye. Terus nek gawe tujuane jare mlebu neraka kersane, jare mlebu neraka kersane karepe iku piye. Wah, ini Allah disoal terus apa? Disoal apa? Disoal. Lah apa ya enak cara ketemu. Lah kita takok ngono karepem yo piye. Cara adu piye-piye nek ben ora iso lah kita takok ngono karepem piye. Wong aku sing lakoni ra takok piye-piye kowe mau tukang pengamat kok piye. Lah pengesan jape ya enak. Wah aku sing lakoni ra takok piye-piye gitu mau pengamat nganalisis ya apa? Malah nih wong filsafat akeh sing murtad. Mergo dekne mendramatisir tentang pemikiran hakikate Allah piye. Terus Allah aksine ning makhluk iki piye, kontribusine piye. Soale bareng dipikir ratok, kita Allah nak perkembangan ra roh. Dadi dekne gawe sing pokok-pokok, terus sing perkembangannya gak iso mikuti.
Akhirnya wong falsafat yakin Allah ya alamul kulliyat dunal juz. Iya. Mulane terjadi murtad kan gara-gara keyakinan filsafat Allah mau gawe desain pokok itu, master itu cara komputer, master itu. Pokok-pokok itu. Bareng iku perkembangannya gak melok. Gak melok. Gak iso ngendhalekno. Cara roh DNA wis jumlahe miliaran terus Arab iku gak melok-melok cara dunal juz. Iku gara-gara nengos. Mulane Kanjeng Nabi go nyelametno umate sering dawuh tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq fatahliku. Kowe ku mikir kejadiane Allah. Gak usah mikir Allah. Kira mikir Allah paling malah rusak. Mergo mikir Allah dadi filsafat, nah filsafat lawan mur. Akhirnya santri beling atau mikir cayu, iku ora nganti murtad, paling fasik. Mergo iku mau khalqullah, mah. Mergo mau napa? Khalqullah. Dadi paling fasik. Mikir dhuwit kuwi paling fasik, mikir mobil paling fasik. Mergo ora pangeran napa? Khalqullah. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq fatahli. Malane ahli sunnah ku yakin wong delok wong wedok delok dhuwit mau fasik, ora murtad. Tapi nak ngeklaim wong roh pangeran iku malah rawan napa? Nah, ya berhubung roh pangeran ku rawan murtad, setan ku pinter. Wong ku bangga nak wis darani roh pangeran. Akhirnya iblis godho para wali latihan iku, wali-wali latihan amatir iku. Dene medo. Lho niki kisah tenan, kula guyone ulama iku cek tenanan, paham ya? Medo dadi nur terus ngaku pengen. Mulane bareng si Abdul Qadir lolos ke godane iblis, mergo faizan nuru adu abis sama. Bareng nur ana adu abis sama ngomong be Abdul Qadir, ya Abdul Qadir ana rabbuka wa tasawtu lakal muharramat. Wis tirakatem wis suwi aku pangeran wis saiki tak bebas. Si Abdul Qadir muni ikhsa ya lain kowe iku laknat. Mergo si Abdul Qadir ngerti pola-pola pangeran minimal laisa kamislihi. Jadi sinar bareng sampai konser tapi dene duwe kaidah-kaidah tentang Tuhan itu akan muncul menjelma kayak apa itu tak wes ngono diperparah secara ilmu syariat yaiku nganggo kata-kata waqat abahtu lakal muharramat fa'alim tu anna wa la ya'muru napa bil fahsy. Tapi apa yang terjadi yang perlu jadi pengetahuan kan ngeten akhirnya setan kan ngaku walakot atlal tu bimisi hadil waqi'ah sabina min ahli thoriq. Wong 70 luwes sing tak sesat mau nganggo model kaya ngene. Mergo mantep wis roh pangeran dibebasno terus akhire do gaya bebas. Ora itu dadi wali amatir dene. Dadi wong majnun. Sing Husnudon darani jagat. Bejo. Paham ya? Ini kenyataan, artinya kan kelihatan sekali. Melihat cara si Abdul Qadir langsung ngendikan ikhsa ya lain, berarti pola-pola yang mengatasnamakan Allah itu jangan percaya. Karena kita punya pakem, yaitu laisa kamislihi napa? Se'u. Paham ya? Tapi masalahnya setan itu bedino ngaji Quran. Kenapa setan menjelma jadi nur jadi nar? Mergo setan ngaji Quran. Setan belajar terus. Termasuk roh pola saat Allah menampakkan diri neng Musa idro anaron fakola lihim khusus. Bareng roh anaron nyatane ini ana napa roh buka fakla napa nalek. Artinya pola yang ditampilkan Allah saat ketemu Musa kan roh anuron. Roh anapa? Nah itu sing dadi masalah. Sing dadi napa? Masalah karena gambaran pas Musa roh pangeran gambarannya roh anapa? Terus Nuri mau ngendikan ini ana rabbuka fakhlaq na'la innaka bil wadil muqaddasi napa. Lha iku memang masalah misteri. Mulane Aisyah nek gede depan wis ora ngono-ngono. Musa nur ya nur kaitane dhewe soal ana rabbuka ya urusane dhewe-dhewe meneh kok urusane dhewe-dhewe kabeh. Seon akor kabeh ora ono saling terkait. Itu kali wong undang sen namangan dipangan ya sego ning kon Romanto wis jadi pangan ya ora Romanto sego wis ora ono hubungane pokoke Dora Aisyah iku seon akor seon. Artinya indikasinya apa roh pangeran roh anuron. Tapi apa rupa nur ya ora ono hubungane Dora Aisyah ora ono apa? Hubungan. Loh, bukti bahwa teorinya Aisyah benar lihat di juz 9. Ketika Nabi Musa takok, "Rabbi arini anzur ilaik."
Gusti, kula niku bedina ketemu jenengan mbok omah ngomongi tapi ra tau roh. Nyatane Nabi Musa isih muni Rabbi arini anggur. Mbok saniki kula kepengin roh jenengan. Rabbi arini anggur. Jawabe pengiran apa? Qala lan taroni. Kowe ra bakal roh. Iwan bukti teori Aisyah benar bahwa nur yang menjelma saat Musa tahu Allah bukan berarti Allah jelmaannya nur. Bukti ini Musa sendiri yang jusongo cek muni Rabbi arini anggur ilai. Bagaimana cara saya melihat engkau ya Allah? Pengiran nyatanya jawab yo jelas. Qala lan taroni. Dan pengiran yo seni yo, nanti aku ra iso ada gunung yo iso. Dan iku yo omongan tengah sini. Nanti aku ra iso ada gunung ya apa? Ya artinya makhluk ya dulu makhluk kok repot. Makhluk ada dulu apa pengen? Lah malah nawang sing klenek malah wah gunungnya berarti keramat. Kau tahu dilugui pangeran malah ra karo-karuan. Digolek yaki ya malah payah meneh malah dontinti. Walakin zur ilal jabali fa ini istaqarra makanahu fa sawfa napa? Falam mata jalla rabbuhu lil jabali ja'alahu napa? Bahasane Quran itu kan bahasa kinayah. Tajalla ketika Tuhan nampak. Tajalla itu artinya kan tajalla nurur rububiyah. Apa tajalla satwatur rububiyah. Apa tajalla malakutur rububiyah kan enggak jelas. Karena dalam bahasa Quran rozaqonillah nyatane kita liwat pedagang. Rozaqonillah kita liwat bos. Rozaqonillah nyatane liwat warisan. Enggak ada jaminan kata rozaqonillah pangeran nggo gula dikekno rohim. Ora ana jaminan rozaqonillah pangeran ngekek dhuwit dikekno mus. Selama ini prakteknya lewat santunan. Ora tahu pangeran dhewe apa kok. Nembuat ini kalau aturaken nggih. Mergo saat ini kathah toriko, kathah tiang-tiang sing macam-macam tentang klaim. Panjen tiang ampun derek toriko niku wonten manfazul basira. Mulane nak ngaji manake aja amen ribet. Apa buka toko bejal rezeki itu. Delok ilmiah, paham ya delok napa? Syekh Abdul Qadir itu pernah ditanya. Ya Abdul Qadir, ada wali baru yang mengklaim dia roh baru. Ini cara jenengan sepundi. Ada wali baru ngeklaim roh arab. Cara jenengan sepundi. Wali rata-rata jujur. Masa wali bodoh ini. Paham ya? Jujur. Jadi Abdul Qadir kan ngeten. Gua mukhikun fi qali tapi multabasun alaih. Dia ini wong jujur, ngomongnya bener. Tapi multabasun alaih, dia ini jumbo. Bener tapi nopo? Karena ini seorang wali, dia jujur. Saya berkomentar komentari mukhikun fikoli, dia bener. Cara ngomongnya nopo? Tapi multabasun alaih. Kenapa multabasun? Ternyata begini, orang itu kalau sudah wali, punya basiroh. Basirohnya wali itu punya manfaat, punya jalur khusus, nembus tuh alam malakut. Ketika basiratuhu ro'a manfazo basirotihi fayazunnu annahu ro'a robbahu wa innama ro'a nuro basiroti. Oleh jawab kan gitu. Ketika basirohnya dia punya nur, kemudian nembus yang nur malakut. Dia ngira nembus basiroh itu padha karo nembus ro'a rob. Padahal dia ini mau ngerti nuro basirotihi. Mulane apa mukhikun fi qali multabasun al. Jadi dia ini omongannya bener tapi iltiba. Lah daripada repot ngoten kita ada nganggo mazhab Aisyah. Wis ora ono ngono-ngononan kabeh. Pokoke pangeran wajib disembah, diibadah. Iki ora usah dicita-cita ben roh napa? Pangeran. Wong pangeran la tudrikul absar wa huwa yudrikul. Lah nek sampean tanglet, lah ning akhirat Gus ning kiamat ning swarga. Di sana akhirat kan itu kabeh desain donya. Desain donya iku kan cara bahasa filsafat daran desain wadah darahmu kejawen nek wopo ya alam wadah, alam jisim kok ngono wae aja. Wae malah aja nang akhirat itu kan jawabane gampang niku alam roh ketemu bangsa napa? Sawangane nyambungno cek gampang. Nah ning donya udang goreng itu yang duit doyan ndak pangeran barang. Wong ilinge rondo mbek pangeran sering eling rondo ndak kepen roh pangeran barang. Ora di duit luwih sumpek timbang ora ibadah ndak kepen roh napa? Pangeran barang. Paham, ini kalau cerita. Betapa ulama itu mesti ada yang balik, termasuk saya. Ini mulai rian untuk menjaga konstitusi apa? Agama. Kalau tidak agama ini sudah rusak. Kalau tidak ada ijtihadnya ulama, agama ini rusak. Mulai sampai ijtihad dijamin Nabi manis tahada fa'asoba fa'alahu ajron wa in akhto'a fa'alahu ajrun wahid.
Wong ijtihad itu nak bener ganjarane loro, nak salah ganjarane sitok. Salah lho jadi ganjar. Karena kesalahannya ulama itu menjaga konstitusi napa? Agama. Andai kan Aisyah tidak menentang pendapat Anna Muhammad dan Ro'arobau, orang semua akan yatakayabun, wayatakayalun, akan takayuf tentang Allah itu di mana, bertahta di mana, saat ngendikan kayak wah, dan itu ngeri. Sementara akidah kita kudu Allah la yaqulu fi makanin. Ya, tidak bertempat di satu napa? Lah terus piye? Ya pokoke lek kami sisi napa? Maka tara bibalik fawah bi khilafin napa? Lah Imam Ghazali termasuk ulama sing mukasyafah. Kula nu khatam isya mbok ping pinten mbok nganti lali ngono. Sinau isya khatam nganti ping lali. Terus saking seringe khatam. Niku mawon nak ngendikan ngeten. La ayyana masahsun sumaya qulu sumana namu sumaya qulu suma ila yaumi mautihi khairun min ayat ala anillah. Wes wong aduk turu mangan nganti mati timbang tokak takok Allah piye karepe piye. Kakak ati. Karena ini menggelincirkan orang banyak. Orang-orang yang mengklaim dirinya mukasyafah, yang mengklaim dirinya ahlul hakikat, ya, yang meyakini dirinya wahdatul wujud manunggaling kawula ing napa? Gusti. Wah, itu luar biasa tersesatnya. Sementara kita wong syariat kok ora Allah, ora nabi kibere kebodhon. Wong edan dicucuk dari nabi apa? Makome wong syariat itu pancen paling sial. Makome syariat itu paling sial. Allah ora roh nabi kibere kebodhon. Duit ra duwe. Wah, loro. Makome wong syariat pancen apa? Loro. Ngono hukum ya jibu terus wah kuwasa. Wong akeh kok gak tau ya jibu. Ora salat dhewe, ora kaji ya napa? Dua, ora tau kena ya jibu, gak kena ya jibu roh Allah, ora. Mulane akeh pengikute wong enak. Napa? Enak, ora tau kena ya jibu. Jarene roh napa pengen? Coba sampean di Indonesia saja itu pernah terjadi sing jenenge kasus sinten Siti Jenar. Siti Jenar dipanggil Wali Songo, Siti Jenar dipanggil Wali Songo. Apa diadili mergo ajarane wahdatil. Ning kene ora ana Siti Jenar sing ana apa? Lah Wali Songone malah keliru. Ngongkon utusane ya wis ora ana Siti Jenar Allah lah celuk. Mari Allah diceluk Siti Jenar. Gak ngergani Allah diceluk. Malah keliru. Lah iya sih. Pandekne makom anak iku kan liyane ra ono to, liyane ra ono sing ono apa dari Siti Jenar ora Siti Jenar sing ono apa. Dekne ngotot sing ono apa, mau nak pas anak kan liyane ilang sing ono. Nah, akhirnya Wali Songo malah produk keliru, ngongkone kepengutusan. Ya wis apa lah campur. Ya malah ngaco. Akhirnya terjadi penghakiman syariat yang terjadi di Indonesia. Ini gua Siti Jenar diadili Wali. Dia nak teng Irak teng Timur Tengah zaman Husain Al-Hallat diadili angkatan Imam Razi. Nggih dipancung. Sing bejo di misbar terus milemno. Wah, santri debat nganti kafir-kafiran ra entuk dhuwit di misbar ra usah debat milemno entuk dhuwit. Mulane beda-bedane wong santri. Siti Jenar wong bener ta ora debat nganti runtuhan ora entuk. Nek di misbar di filmno didarep beres. Entuk napa? Lah apa ke debat no barang wong. Husain Al-Hallat keblinger. Jadi sederenge Siti Jenar wonten peristiwa teng donya sinten Husain. Nah, mulane teng manaqib wonten komentar Syekh Abdul Qadir, asura Husain Al-Hallat asrotan. Walau kuntu fi zamanihi al-akhtu biadi. Husain Al-Hallat itu bisa keples. Sayang rasa angkatan be aku. Cara angkatan be aku tak selamat no. Terus wa analikul liman asra marfubuhu min kulli muridiya wa muhibbiya ila yaumil qiyamati akhudhu biadihi kulama asra hayyan wa maita fa inarum qiman sub. Tapi nak wong sing seneng aku nak kepleset tak selamat. Ate mau coba nake kepleset terus be. Mergo ora seneng Abdul Qadir, seneng dibari rezeki. Mulane Abdul Qadir ora iso daftar dekne termasuk seneng dekne. Paham ya? Sing seneng Abdul Qadir diselamet to. Lah wong manakiban pakai sesat, Gus. Iku kepengin sugih ora seneng Abdul Qadir. Abdul Qadir kan ngobokno keberatan lho iku seneng sugih ora melok-melok iku. Mau aku diangkat panitia kan juga ada dekne.
Paham? Oh seneng Abdul Qadir rak niru ibadah ae gak tak niru tirakate. Kok perkara buka toko. Lah gunane apa dari awal manake diterangno tau ibadah 3 tahun ditungoni Nabi Khidir, tau ning alas 10 tahun nganti jaga bedan. Tau angger turu daemul wudu ngipi metu mani 40 ya dibaleni wudu ping 4. Cerita iku ora ana kabeh. Kok anane pitik unggul mbek jembar napa? Ya mesti ae Abdul Qadir enggak mengkategorikan muhibbiyah. Paham ya? Muhibbul ghina jenenge napa? Ora kenal kula lho panjenengan nang Abdul Qadir. Ora geer-geer anak pantes kenal kula lho dibang jenengan. Cara potongan nak mun potongan kenal. Dan ini kalau cerita ya, karena sekarang itu banyak aliran-aliran yang menamakan diri macam-macam. Lia Eden, Musodek, David Koresh di Amerika, terus aliran-aliran macam-macam, itu rata-rata dari awal ngeklaim melihat Tuhan atau melihat Nur Muhammad. Kadang muni Allah itu kesakralan. Di bahasa halus jenenge Nur napa? Muhammad. Ya, coba sekarang tentang Nur Muhammad saja penulisannya orang-orang itu kayak sefungsi Tuhan. Ngomong sing makanya dulu Pondok Lirboyo itu antipati mbek selawat wahidiyah. Banyak dulu NU sampai fatwakan selawat wahidiyah itu haram. Padahal di sini selawat. Apa NU itu gedeng selawatan boten, tapi klaim-klaim yang terjadi karena akses atau dampak dari selawat nopo? Nah, selawat itu mesti apik, tapi terus ada klaim-klaim roh Nur Muhammad, roh macam-macam itu. Paham ya? Akhirnya daripada ruwet ngoten, lisat dizaro kanggo mazhab Aisyah gak ruwet diharam. Tapi apa betul ulama mengharamkan sholawat? Ya betul mungkin. Sholawat kan apa? Kalau pas rame-rame ini, aku pas pasanan nang Lirboyo ini, kelas tunggal alim. Waduh, tiap pintu neng pondok Lirboyo ditulis haram santri Lirboyo membaca sholawat, apa? Paham? Jadi itu memang masalah-masalah yang kita harus tahu. Kabeh tujuannya lisadid zaro'e. Sesuatu yang rawan melebar kemana-mana, baiknya ditutup diket. Termasuk cara ngeket adalah cara-cara yang kontroversial. Jadi kok Aisyah kok yakin anna Muhammadan lam yarorob. Wah, Muhammad gak roh pangeran. Wong sing darani Muhammad roh pangeran, fakot azama ala wa ilfirya. Itu bisa apa? Besar. Padahal kita ahli sunnah sampai sekarang yakin. Nah, Muhammad ro'an apa? Ro'an. Saat ini rame, seminar-seminar tentang masalah-masalah ngoten. Kulo nu jog peristiwa Lia Eden, terus peristiwa macam-macam. Kulo nu nggih santri, riyen seneng dukun. Saat ini ya munamuni ketemu Jibril. Padahal riyen iki kanca kulo. Aliran Mahdi teng Sulawesi yo ngrasa ketemu Imam Mahdi. Nganti ana Syiah Isna Asyariyah ya perkara dekne yakin sebagai Mahdiyah, sebagai Mesihiyah. Yang perlu dicatat, sebelum Musaddiq ngaku Nabi dua buku loh. Bukunya jenis Al-Masih Al-Maud. Nggih mboten? Masih yang dijanjikan. Terus dia mentaut-tautkan diri, mempatut-patutkan diri, ngilo-ngilo dhewe bayangno dekne Al-Masih Al-Maud. Jadi intinya dekne ngaku Nabi jebule kok khazanah Islam tentang Al-Masih Al-Maud. Podo ning Jawa ana Ratu Adil, ana Satya Piningit. Ning Syiah ana Imam Mahdi, ning Kristen ana Messi. Yo begitu semua. Ning Islam santri ana Nabi Khidir, jare mendolan pikir kali. Wae mitos ngoten ana bare. Engko sing ahli wiridan toreko jare maca kulhu 4000 kena kadam jenenge malaikat kandaya. Wong angger wong adu napa ha? Nah, kula nu wak kiai sawah, kula nu latar bapak kula selawat kiai, guru kula nggih kiai. Kula bedino ditamoni wong dikisip. Wingi suhune kisip sowan kula takok. Gus kula badhe cocokan kisip. Kesempatan apa? Lah kisip sampean apa? Kula niku sing istiqomah nggih revi Gus. Njenengan apa? Itu kok aku iman pangeran ya ta omong. Oh tak pito-pito iki kula. Ulama juga takut hijab Bapak. Kowe ku hijab terus cerita. Tapi kalau gara-gara hijab saya ini rezeki kula kata Gus, ana calonan petinggi, ana macam-macam tuh. Ya wis ngono wae nek mati rezekimu ora usah ajak wong. Ora usah ajak apa? Kowe iso mangan kok hijab wis apik, ku sing syukur aku. Ngondok salam kadang kemprot. Kiai-kiai ngalim layu kadang dijak napa dur-duran napa.
Aku lo sering ditakoki tiyang dia. Gus dinan nyai atau dijajal piye jare wong latihan nyai kadang dijajal. Oh, samper bedak jajal aku. Samper bedak ya. Ulama Quran ikhlas dijajal apa? Langgil, kiai rapati ngalim, pidato ning podium 2 jam. Panitia kangelan nggih podium, kangelan nyangoni. Iwe disangoni akeh. Lah aku ngaji tenan ora podium. Oh, latihan ikhlas juara. Lah niku kula pede. Oh, pede-pede niki kula to. Oh, sing mlebu ning podium difasilitasi. Wong wis mlebu dikei mic, gak barbar. Mboten apa? Barbar. Akhirnya ana Isra Mi'raj tuh. Mi'raj itu tambahan, paham. Mboten enten dengan kitab-kitab Islam apa? Sing wonten namung Islam apa Isra. Sampeyan delok nang hadis-hadis mesti istilahnya namung Isra. Ini perlu kula aturaken nggih mergi sampean ben ngerti. Jadi masalah-masalah teologi baiknya kita itu pakai mazhabnya Aisyah. Tapi bukan Aisyah yang anna Muhammadan namanya Rabbahu. Kita tidak apa-apa tetap yakin khusus Nabi Muhammad ya apa? Khusus Nabi Muhammad ya Rabbahu. Tapi ayat-ayat yang tentang Tuhan itu nyatanya kita pakai Aisyah semua, seluruh ulama. Nanti sampean kalau pulang lihat di Jalalain, lihat di semua tafsir. Mesti wajah rabbuka wal malaku amru rabbika. Karena kalau dimaknani secara lahir akan fatal. Pangeran baris bareng malaikat. Wong sopan sofa hale baris-baris. Karena tak pramuka berbayangno ning samping kanan, pramuka kiri tangan. Kiri. Kanan lagi kiri. Kanan. Lah anak Prabowo militer. Ngarep ta kiri. Wah, akhirnya wong kan bayangno dhewe. Betul ditakok. Cara hormati piye? Wah, ora ono bae. Wah, daripada ruwet-ruwet ngoten diket ambek Aisyah napa? Mulane niki perlu nggih, pentingnya ngaji nggih ngeten iki. Terus akhirnya Aisyah ngendikano niki. Napa jenenge? Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Kalian walaqad ra'ahu nasilatan ukhra ditakwil. Marjane teng sinten malaikat napa? Berarti nggih sami kalian wajah rabbuka wal malaku sofan sofa. Rabbuka nggih ditafsiri rasulun napa? Rabbika. Bo isine malaikat bos. Mun kula wacana terus. Awalam tasma'an nabuha yaqul la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. La tudrikuhu ora iso metuki hu ing Allah. Apa al absaru pira-pira peninggalan. Di Allah gak iso dijangkau mbek absar. Wa huwa halute Allah yudriku sing ngidropna sapa Allah al absara ing absar. Wa huwa ti Allah allati fukudat sing latif sing alus al khabiru tudrat sing bijak. Niki ya, secara bahasa kan ngeten ya. Allah itu tidak bisa dijangkau oleh absor, oleh mata, oleh penglihatan. Setelah itu Allah di sini disifati al-latif. Latofah maknane halus. Konotasi halus itu bisa didelok napa ora kena didelok. Ora kena napa? Didelok mulane la tudrikuhul absor. Allah tidak bisa dijangkau oleh penglihatan. Wis ngono Allah disifati al-latif. Latif itu halus. Halus itu lebih dekat, bisa dilihat apa tidak bisa dilihat? Tidak bisa kan? Mulane Aisyah yakin Allah tidak bisa dilihat oleh penglihatan absor. Lah mulane wau mulai awal Aisyah dawuh ra'ahu biqalbi, ra'ahu bifuad. Lah nek ngono nyatane bener Aisyah, wong terusane Quran nyatane maka dzabal fuadu. Maro aku ngetokno nek Aisyah ahlul Quran, buktine dari awal Quran ndak muni maka dzabal basor, maka dzabal fuadu. Maro karena kalau absor la tudrikuhul absor kan peninggal mata toh. Mergo nek peninggal hati bahasa Arab basi. Nyatane tentang Tuhan atau tentang Jibril bahasa Quran maka zabal fuad bukan maka zabal ba. Lah nek ngono umpama Allah Kanjeng Nabi pirsa Allah la ya ra'ahu bikol utawa bifuadi. Lah nang ngene kan kita sambung to nggih. Nah absor terus boten sah ketungkaruan ayat la tudrikuhul absor. Mulane bener oleh komentari Abdul Qadir. Huwa muhiqqun fi qouli multabasun ala. Basirahnya wali itu bisa menembus manfatul malakut. Kayak Nabi Ibrahim, nabi-nabi bisa menembus malakut termasuk para wali. Sama delok teng cerita-cerita keramat Abu Yazid Al-Bustami. Dia ini kan biasa cerita Abu Yazid. Urani alailah, aku bengi
Mlaku-mlaku roh swarga roh neraka takoki pangeran. Bu Yazid kowe ben bu swarga naudzubillah iki. Naudzubillah dari kan bu swarga dari napa? Naudzubillah. Kowe ben roh neraka ya naudzubillah. Kowe ben roh aras ya dari naudzubillah. Billah. Akhirnya pangeran kakok adil kepengen nemu apa? Kula niku kepengin jenengan tok mergo liyane niku makhluke jenengan. Wong iso kenal sing gawe kenal makhluk barang lha opo. Mulane dari terus jarene pangeran yo pancen kowe waliku tenan. Malah muda pangkat. Wah, paten wae. Malah muda napa? Pangkat. Mulane kira muda-muda pangkat ben swarga. Tapi ya HP di bang jalur sing ora ada jalur apa? Swarga. Mboten niki ketok nggih. Nah Aisyah itu bener nggih kula lonton nggih. La tudrikul absar. Absar maknane kan peninggalan privat. Kalaupun nanti melihat Tuhan itu basiro. Lah padahal dari awal ning surat Najm yang dibicarakan kan maka dzabal fuadu marwa. Cek rujuke Allah cek Jibril tetap kaitane maka dzabal fuad. Nggih, masalah hati. Mboten masalah absar. Nah, ngeten kan pun juga jadi sampean saiki nek ana aliran sing macam-macam sampean ora kaget. Pokoke sekseni pokoke tanggal iki ngaji Gus Pak pernah diluruskan, paham ya? Apa? Lah timbang sing gawe sertifikasi MUI pondok mana sing teroris ta ora sing layak ta ora iki sepak kerja sama MUI gawe napa? Sertifikat. Lah wingi disuwani mbek kiai-kiai. Gus nek ora pondok proses sertifikasi piye? Ya aku sing sertifikat sing tukang sertifikat. Oh, sertifikat itu bapak paham bodoh, bu, apa apa? Ya aku jago ya tak kayak kiai. Ya mungkin sertifikat kalau sertifikat riset tadi jelas apa? Kalau terus sampai ngaji Muslim Bukhari sertifikat yang Islam terjemah, wah mata anak uang benar. Al-Fatihah.